Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di catatan matematika. Kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai trigonometri, yaitu tentang aplikasi perbandingan trigonometri. Yang pertama, untuk apa kita belajar trigonometri? Yang pasti, kalian sering melihat gedung tinggi, menara, ataupun pegunungan. Salah satu kegunaan dari trigonometri ini sendiri adalah agar kita lebih mudah dalam mengetahui tinggi-tinggi benda yang sulit untuk diukur secara manual. Seperti ini ya. Sebelum saya lanjutkan materi ini, saya harap kalian sudah paham untuk materi perbandingan trigonometri atau kalian bisa lihat pada video sebelumnya. Jadi, agar dapat menyelesaikan masalah aplikasi trigonometri, kita harus tahu istilah yaitu yang pertama sudut elevasi, dan yang kedua adalah sudut depresi, di mana sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dengan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dengan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke bawah. Di sini jelas ya, bahwa elevasi adalah ketika pengamat berada di bawah dan melihat ke atas. Sedangkan depresi adalah ketika posisi pengamat berada di atas dan sedang melihat ke bawah. Kita langsung masuk ke contoh. Diketahui seseorang yang berada di mercusuar setinggi 31 akar 3 meter dengan mengamati sebuah perahu di bawahnya dengan jarak antara perahu dengan mercusuar adalah 93 meter. Sudut depresi yang dibentuk adalah, untuk lebih mudah kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Terdapat mercusuar setinggi 31 akar 3 dengan jarak dengan perahu adalah 93 meter seperti ini. Dan di sini adalah sudut depresinya, yaitu theta. Yang ditanyakan adalah besar sudut dari theta ini. Nah, agar lebih mudah kita pindah tetanya di sebelah sini, karena garis putus-putus ini dan yang bagian atas dan bagian bawah itu adalah garis yang sejajar, maka besar sudut theta adalah sama. Untuk lebih kemudian kita buat segitiga siku-siku agar lebih mudah. Di sini kita diketahui bahwa sisi yang diketahui adalah sisi di depan sudut dan sisi di samping sudut. Maka untuk mencari theta atau sudut depresi ini adalah kita menggunakan tan. Ingat bahwa tan theta itu adalah sisi di depan dibagi sisi di samping, ya. Maka sisi di depan adalah 31 dan sisi di samping adalah 93. Maka kita sederhanakan 31 sama 93 adalah 1/3 seperti ini. Maka tan berapa yang nilainya 1/3 akar 3? Kita ketahui nilai tan yang hasilnya 1/3 akar 3 adalah 30, maka sudut depresi yang dibentuk adalah 30 derajat, seperti ini. Contoh selanjutnya, Bayu hendak mengukur tinggi pohon yang berjarak 8 akar 3 meter dari tubuhnya. Antara puncak pohon dengan mata terbentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat. Jika tinggi Bayu terukur sampai mata adalah 1,6 meter atau 160 cm, maka tinggi pohon tersebut adalah, maka kita buat dulu ilustrasinya seperti ini. Jarak antara Bayu dengan pohon adalah 8 akar 3 meter. Kemudian, antara puncak pohon dan dengan mata Bayu itu membentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat. Jika tinggi Bayu terukur dari mata sampai bawah itu adalah 1,6 meter, maka kita diminta untuk menentukan tinggi pohon. Nah, seperti ini. Y ini adalah dari puncak sampai mata Bayu ya. Maka kita ketahui di sini yang diketahui adalah sisi di depan sudut yaitu Y dan sisi di samping sudut adalah 8 akar 3. Maka untuk mencari nilai Y, kita bisa menggunakan rumus tan. Tan theta sama dengan depan per samping, ya kan? Sudut di depannya Y, sedangkan sudut di sampingnya adalah 8 akar 3. Maka seperti ini, di mana tan-nya adalah 30.
Maka tan 30 derajat itu sama dengan Y per 8 akar 3. Mana kita ketahui bahwa tan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Maka 8 akar 3-nya bisa kita pindah ruas ke sebelah kiri. Ya kan? Sehingga kita peroleh Y itu sama dengan akar 3 per 3 dikalikan 8 akar 3. Oke, akar 3 dikalikan 8 akar 3 itu sama dengan 8 dikalikan 3. Sedangkan pembaginya adalah 3 tetap, sehingga kita bisa peroleh atau kita sederhanakan 3-nya, pembilang dan penyebut kita sederhanakan, maka sama dengan 8. Y sama dengan 8. Nah, belum selesai. Selanjutnya, kita mencari nilai X-nya tinggi dari puncak pohon sampai bawah itu adalah X sama dengan Y ditambah tinggi Bayu. Oke, maka X sama dengan Y ditambah 1,6, di mana Y-nya adalah 8, maka X sama dengan 8 ditambah 1,6 itu adalah 9,6 meter. Maka tinggi pohon tersebut adalah 9,6 meter. Selanjutnya, contoh yang ketiga, di sini adalah dua siswa dengan tinggi badan yang sama, yaitu 160 cm, sedang berdiri memandang puncak tiang. Siswa pertama berdiri tepat 9 meter di depan siswa kedua. Jika sudut elevasi siswa pertama adalah 60 derajat dan siswa kedua adalah 30 derajat, maka hitung tinggi tiang bendera. Nah, seperti ini. Kita ilustrasikan ini sebuah tiang, di mana siswa pertama di depan, siswa kedua. Nah, sudut elevasi yang pertama untuk siswa yang pertama adalah 60 derajat, sedangkan siswa yang kedua adalah 30 derajat, di mana kedua siswa tersebut memiliki tinggi 1,6 meter atau 160 cm. Jarak antara siswa pertama dan siswa kedua tadi adalah 9 meter, maka kita diminta untuk mencari tinggi tiang, yaitu A. Oke. Kita buat terlebih dahulu segitiga siku-siku biar lebih mudah untuk mengerjakan. Segitiga yang pertama adalah segitiga siswa yang pertama, sedangkan segitiga siku-siku yang kedua ini adalah siswa yang kedua, di mana tingginya tadi adalah C, di sini C, dan jarak antara siswa pertama dengan tiang kita buat B. Maka dari itu, jarak antara siswa yang kedua dengan tiang itu adalah B plus 9. Oke. Kemudian perhatikan, karena yang diketahui adalah sisi di depan sudut dan sisi di samping sudut, maka kita akan menggunakan tan theta. Tan theta di sini adalah C per B, di mana C adalah sisi di depan dan B adalah sisi di samping. Theta-nya adalah 60, maka kita substitusikan tan 60 derajat sama dengan C per B. Di mana tan 60 itu adalah akar 3, maka akar 3 sama dengan C per B. Maka B sama dengan C per akar 3. Seperti ini. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke. Kemudian kita fokus ke segitiga yang kedua. Di sini saya pindah. Kita fokus ke segitiga yang kedua, yaitu di sini kita punya sudut elevasi 30 derajat dan sisi di depan sudut C, sedangkan sisi di samping sudut adalah B plus 9. Maka tan theta sama dengan C per B plus 9. Di mana theta-nya adalah 30 derajat, maka tan 30 derajat sama dengan C per B plus 9. Kita ketahui bahwa tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3, maka sepertiga akar 3 sama dengan C per B plus 9. Kita rubah menjadi C sama dengan, kemudian kita buat C sama dengan B plus 9-nya kita pindah ruaskan, sehingga kita peroleh sepertiga akar 3 dikalikan B plus 9 sama dengan C. Tetap kita operasikan, maka akar 3 dikalikan B plus 9 sama dengan 3C. Kita kalikan akar 3 ke B dan akar 3 ke 9. Sehingga akar 3B ditambah 9 akar 3 sama dengan 3C. Oke, kemudian akar B itu sama dengan 3C min 9 akar 3. Maka hingga kita peroleh B sama dengan 3C dikurangi 9 akar 3 per 3. Ini menjadi persamaan yang kedua. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini saya pindah tadi
perolehan persamaan keduanya yaitu B sama dengan 3C min 9 akar 3 per 3, dan persamaan yang pertama adalah B akar 3 sama dengan C. Maka kita substitusikan persamaan pertama pada persamaan kedua, maka di sini B akar 3 sama dengan C kan, kita substitusikan, maka C sama dengan 3C min 9 akar 3 per akar 3 dikalikan akar 3. Ya, di mana akar 3 bisa kita sederhanakan dengan penyebutnya, sehingga C sama dengan 3C min 9 akar 3. Kita kelompokkan yang sejenis, maka 9 akar 3 sama dengan 3C min C. Kemudian C-nya bisa kita keluarkan, sehingga 9 akar 3 sama dengan C kurung buka 3 dikurangi 1 adalah 2, maka C sama dengan 9 akar 3 per 2. Atau dengan kata lain 9 akar 3 per 2 ini adalah 7,78. Kemudian karena ini baru yang ditemukan adalah C, panjang C, padahal kita yang diminta adalah untuk mencari panjang tiang atau A, maka tinggal kita jumlahkan hasil C dengan tinggi siswa. Sehingga A sama dengan C ditambah 1,6. Maka C-nya adalah 7,8, maka A sama dengan 7,8. 7,78 ditambah 1,6, hasilnya adalah 9,4 meter. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.